Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 361 mulai. Pria muda itu mengertakkan giginya. Tapi, dia menenangkan dirinya dan malah tersenyum, mengabaikan cibiran para rangker di sekitarnya. Sepertinya kamu memenangkan kecantikan ini hanya dengan kata-kata berbunga-bunga mengingat lidahmu yang tajam. Bagaimanapun, dia masih muda. Wajah cantik dan puisi mungkin sudah cukup. Dia akan membuangmu ketika dia menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang dia inginkan dari seorang pria. Tiba-tiba, Ri terkikik, amarahnya mereda karena betapa konyolnya dia mengetahui perkataan karakter Uta ini. Lebih kepada seorang pria daripada Dionnya? Bagaimana? Dion cemberut? Untuk apa kamu tertawa? Jangan bilang padaku kamu sebenarnya berencana menggantikanku. Ri menjentikkan dahi Dion sambil bercanda sambil terus tertawa. Uta merasakan batas kesabarannya dipermainkan. Mereka praktis memperlakukannya seperti lelucon. Sungguh menyedihkan. Uta berkata dengan marah. Tiba-tiba, mata Dion berkilat hingga membuatnya berdiri begitu cepat hingga Uta hampir kehilangan keseimbangan. Saat itu juga, sikap main-main Dion telah berubah total. Seolah-olah mereka sedang melihat penjelmaan iblis. Emas merah menetes darinya saat matanya menatap arena di bawahnya, mendarat pada seorang anak laki-laki dengan bekas luka dan darah yang hampir tak bisa dikenali lagi. Dia tersandung ke dalam arena, menggenggam pedang pendek saat dia berhadapan dengan anak muda lainnya. Namun, mereka berdua memiliki satu kesamaan, bekas luka khas yang memanjang dari satu sisi wajah mereka ke sisi lainnya, miring ke bawah secara diagonal. Dion tidak peduli lagi untuk bersembunyi atau mondar-mandir. Yang dia lihat hanyalah warna merah. Ri tidak tahu secara spesifik siapa yang Dion lihat, tapi dia punya ide yang cukup bagus. Jadi, dia tetap diam. Ini adalah sesuatu yang Dion ingin tangani sendiri. Tapi, jelas dia kesulitan mengendalikan dirinya saat ini. Kehendak iblisnya bocor begitu kuat sehingga para pemeringkat benar-benar lupa mempertanyakan kredensial Dion dan segera memasukkannya ke dalam daftar orang yang harus diperhatikan. Seorang pemuda, masih beberapa minggu dari ulang tahunnya yang ke-16. Telah mencapai tingkat puncak dari keinginan yang langka seperti keinginan iblis, dan fakta bahwa jalannya begitu mendominasi, Dion tidak bisa diabaikan lagi. Hampir seketika, para jenius terkemuka di setiap planet beralih ke bawahan mereka dengan satu tujuan, mencari tahu siapa anak ini. Nafas Dion tidak menentu. Dia sadar bahwa dia terlalu emosional untuk bertindak rasional, tetapi gagasan bahwa ini adalah kesalahannya sangat membebani dirinya saat ini. Dia harus memperbaikinya. Dia harus melakukannya. Tiba-tiba, Dion merasakan tangan lembut masuk ke tangannya menyebabkan dia menunduk dan menemukan Ri menatapnya dengan senyum khawatir. Tidak apa-apa, dia berkata dengan lembut. Kemurnian es yang menenangkan akan beredar di dalam diri Dion menyebabkan dia perlahan menjadi tenang dan menarik kembali keinginannya. Uta tiba-tiba menyadari seberapa jauh dia tersandung karena tindakan Dion yang tiba-tiba. Dan meskipun begitu, yang lebih parahnya adalah dia belum mulai bernapas lagi sampai Dion tenang. Mengapa dia merasakan begitu banyak tekanan dari seseorang yang tidak berkultivasi? Itu tidak masuk akal. Tunggu aku sebentar. Dion mempererat cengkeramannya di tangan Ri, menatapnya dengan nada meminta maaf. Ri mengangguk. Saya akan baik-baik saja. Apakah cukup memanggilnya dengan menyedihkan? Beberapa orang bertanya-tanya tentang hal ini. Ada apa dengan perubahan kepribadian yang drastis? Sesuatu yang lain pasti telah terjadi. Tapi, terlalu banyak perkelahian yang terjadi sekaligus sehingga tidak ada di antara mereka yang tahu apa yang menyebabkan Dion marah. Kamu bilang kamu ingin bertarung, kan? Dion melepas mantel panjangnya, menyerahkannya kepada Ri sebelum dia melepas leher kura-kuranya juga, memperlihatkan tatonya yang mencolok dan tubuhnya yang beriak. Para wanita cantik mau tidak mau membiarkan kilatan ketertarikan menyinari mata mereka, yang membuat Ri tidak senang. Tapi, Dion mencondongkan tubuh ke depan dan mencium keningnya, dengan mudah menenangkannya. Melihat Ri tersenyum, Dion merasa puas. Kalau begitu, ayo pergi. Saya yakin Anda akan mengatasinya, kan, Pak Tua? Tidak menunggu jawaban, kaki Dion berkedip saat dia menghilang. Mata para jenius mau tidak mau menyempit lagi. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki kultivasi bisa secepat itu? Sebelum ada yang bisa berkedip, Dion jatuh melalui lubang tengah menara keos dengan kecepatan sangat tinggi. Bahkan ketika dia melakukannya, suara penyiar terdengar. Hadirin sekalian, putaran pemanasan sudah selesai dan selesai. Kami tahu tidak ada di antara Anda yang peduli dengan akhir dari pertarungan kecil ini, jadi, bagaimana kalau kita beralih ke acara utama? Hari ini, kami menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Anda semua. Pertarungan antar dunia. Kehendak manusia akan berbenturan. Planet Deimos, yang sangat dipuji karena para penggarapnya yang mendominasi, telah membawa serta 2 klan dewa dan 1 klan dewa kerajaan, bersiap bertarung dengan pejuang kita untuk menyebutkan yang terbaik dari generasi muda kita. Prajurit Utage, peringkat ke-29 di antara rekan-rekannya dan 200 teratas di alam semesta kita. Setidaknya seorang pejuang yang sangat dihormati.
Dan lawannya, salah satu milik kita sendiri. Suami dari seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pangeran Permaisuri Kerajaan Elfin. Seorang pria yang jenius dalam dirinya sendiri. Pembunuh gajah bersisik. Penjaga klan Raja Dewa. Dion Sacharo. Kaki Dion menghantam arena di bawah, membuatnya retak hampir menjadi dua. Pergilah, Uta. Dan jangan mempermalukan klan Dewa Gap. Si cantik berbicara dengan ringan dan indah, namun kata-katanya mengandung ancaman yang tidak bisa disembunyikan. Uta tidak punya pilihan selain menyelam ke bawah juga, segera mendarat di kawah yang jauh lebih besar dari dampak Dion. Kerumunan mengamuk karena kegembiraan. Sorak-sorai terdengar tak henti-hentinya saat wajah Dion dan Uta diproyeksikan ke layar besar untuk dilihat semua orang. Namun, tidak semua orang di antara penonton mempunyai reaksi yang sama. Kakak laki-laki, bukankah itu kakak ipar? Pertinacis Sapientia duduk di sebelah Oliver Sapientia, Jessica Knoton, beberapa tetua sekte besar serta ibunya, dan anggota klan Dewa Sapientia. Ibu Pertinacis memandangnya dengan rasa ingin tahu, kakak ipar, apakah kamu memberitahuku bahwa anak laki-laki ini adalah tunangan Madeline? Tapi, mereka baru saja memperkenalkannya sebagai Pangeran Permaisuri Kerajaan Elfin. Penatua Sapientia mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke arah putranya. Meskipun dia adalah seorang tetua dari cabang atas, budidayanya masih dalam bidang formasi meridian. Pangkat yang lebih tua dalam keluarga Sapientia tidak terlalu berkaitan dengan kekuasaan, dan lebih banyak berkaitan dengan kontribusi penelitian, terutama di cabang-cabang yang lebih rendah. Ini hanya berubah setelah Anda mencapai cabang utama di level klan dewa. Pada akhirnya, inilah sebabnya dia menikahi ayah Madeline untuk menjadi istri keduanya. Dia tampan, dan dia menginginkan seorang anak. Karena dia berasal dari cabang yang lebih rendah, itu membuat keseluruhan prosesnya menjadi lebih mudah. Dengan terpenuhinya keinginannya, dia dapat sekali lagi fokus pada penelitiannya. Namun, mendengar bahwa Madeline telah berjanji pada pemuda yang belum pernah dia dengar, dan bukan hanya dia, tetapi juga putri kerajaan Elfin, membuatnya sangat penasaran. Jenius pertama, kita tidak memiliki tunangan. Sebaiknya tinggalkan omong kosong ini. Penatua itu berbicara dengan singkat, segera memotong pembicaraan. Dia di sini hanya untuk mengintai Pertinacis atas rekomendasi ibunya. Biasanya dia akan mengabaikan permintaan seperti itu, tapi mengetahui bahwa Pertinacis adalah adik laki-laki Madeline. Dan fakta bahwa mereka hampir membiarkan bakat Madeline gagal, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Sebagai ucapan terima kasih, Ibu Pertinacis telah membawa mereka ke Chaos Arena, sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari oleh sang tetua. Tapi, mendengar apa yang dianggapnya sebagai fitnah terhadap barisan jenius pertama mereka, tidak membuatnya bahagia. Mendengar perkataan tetua itu, Pertinacis tidak berkata apa-apa lagi. Sampai hari ini, Pertinacis masih menganggap ada kesalahan. Sebelumnya, dia ingin Dion membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk saudara perempuannya terlebih dahulu. Mengambil pendekatan yang penuh perhitungan dibandingkan dengan pendekatan Oliver yang lebih emosional. Tapi, bagi Pertinacis, Dion tidak mungkin cukup kuat sekarang. Namun, gagasan bahwa dia adalah tunangan putri kerajaan Elfin adalah informasi baru yang bisa dia tambahkan ke dalam perhitungannya. Secara teori, kerajaan Elfin tidak lebih lemah dari klan Dewa Sapientia, namun dia jelas sudah diterima oleh mereka. Jadi, apakah Sapientia hanya keras kepala? Bukankah sang putri di kerajaan Elfin sama seperti Madeline di Sapientia? Terlepas dari pemikirannya, Pertinacis menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, malah fokus pada sosok Dion. Namun Oliver dan Jessica memiliki banyak emosi kompleks yang melintas di benak mereka. Bagi mereka, bukan suatu kebetulan bahwa Dion turun begitu mereka melihat sosok berlumuran darah yang mereka kenal. Pertinacis tidak menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan dunia luar. Tapi, Jessica dan Oliver tahu persis apa arti sosok berlumuran darah itu bagi Dion. Dan, jika Dion menjadi sekuat yang mereka tahu, segalanya akan menjadi kacau. Bisakah kamu menyelamatkannya? Pikir Oliver pelan. Dion tidak menyadari semua ini. Yang bisa dilihatnya hanyalah sosok Ellie yang lelah diseret ke terowongan samping. Dia mungkin sudah terbiasa mengabaikan pengumuman di arena sehingga dia bahkan belum pernah mendengar nama Dion, tapi itu hanya membuat rasa bersalah di hati Dion semakin bertambah. Kau memilih hari sial untuk membuatku kesal. Dion berkata dengan lemah, mengalihkan pandangannya ke Uta yang menjulang lebih dari 1 meter lebih tinggi darinya. Uta tidak berkata apa-apa. Dia tidak punya kata-kata lagi. Dia hanya bisa berjongkok dalam posisi bertarung, mencoba menenangkan detak jantungnya yang liar saat dia menatap api hitam yang berderak di mata Dion. Sorakan nyaring perlahan mereda hingga hanya keheningan yang tersisa di Chaos Arena. Mulai. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 362 menyedihkan. Saya Uta Gap. Saya seorang pejuang dari planet Deimos dan saya dari klan Dewa Gap. Saya tidak punya niat untuk mengundurkan diri. Dion tidak berkata apa-apa, malah mulai berjalan maju. Apakah ada kebutuhan untuk berbicara lagi? Dia penyiar sudah memperkenalkannya.
Mengapa dia menyia-nyiakannya? Bukankah aku menyedihkan? Bukankah Ri salah memilih? Bukankah kamu dikirim untuk menyelidikiku? Bertarunglah kalau begitu. Segera menyadari niat Dion untuk tidak memainkan permainan mengulur-ulur waktu, Uta melompat mundur sambil mengepalkan tinjunya. Sarung tangan Gap, penutup batu muncul, melapisi lengan dan tangan Uta sebelum mengeras. Para anggota planet Deimos menyaksikan ini dalam diam. Mereka cukup familiar dengan teknik keluarga Gap, dan ini hanyalah langkah pertama. Faktanya, itu adalah batu terlemah yang bisa ditempa Uta untuk dirinya sendiri. Semua orang segera menyadari bahwa ini sama sekali bukan kepribadian Uta. Dia adalah orang yang ingin menghancurkan lawannya dengan kekuatan tertingginya sejak awal, namun dia menahannya. Dia mencoba menggunakan trik untuk menang. Pikir Ratu Mesir yang cantik seperti wanita muda. Sebuah kekek samar datang dari sisinya, lihat itu, Ebony. Keluarga Gapmu selalu menggigit lebih banyak daripada yang bisa mereka kunyah dan sekarang dia menyesalinya. Gadis yang berbicara juga berasal dari planet Deimos. Tapi, dia berasal dari klan Dewa Horus. Dengan keluarga Horus yang berakar di langit, dan keluarga Gap yang berakar di bumi, bentrokan antar keluarga ini cukup sering terjadi. Mereka hanya menjaga kemiripan persahabatan agar tidak dicabik-cabik oleh planet lain. Meski begitu, mereka semua memiliki rasa jijik yang sama terhadap planet bumi. Terlepas dari upaya terbaik dari resepsionis, siapapun yang berpikir sejenak akan segera menyadari bahwa para jenius di bumi menghindari konfrontasi. Bagaimanapun, Chaos Arena dimiliki oleh klan dewa. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka ada di sini? Namun, Dion dan Ri telah muncul. Jika mereka entah bagaimana sekarang kalah dari seseorang yang bahkan tidak terdaftar di peringkat meskipun menggunakan salah satu yang terbaik, itu akan sangat memalukan bagi planet Deimos. Namun, ketika mereka melihat sikap Dion, tiba-tiba semakin besar kemungkinan bahwa kerugian tidak bisa dihindari. Ode, jika kamu menghabiskan lebih sedikit waktu untuk merasa iri karena tidak berada di antara keindahan alam semesta ini, mungkin kamu akan sekuat aku. Ebony menjawab dengan ringan, menyesap anggur spiritual sambil mengarahkan pandangannya ke arena di bawah. Alis Ode berkedut. Kenyataannya, dia cukup menarik. Rambut perak panjang, mata mencolok dan gaun putih longgar yang entah bagaimana masih melekat pada sosoknya. Namun, dia merasa malu dengan wanita cantik lainnya. Namun, yang membuat Ode kesal adalah Ebony seharusnya tahu betul bahwa kebencian mereka tidak ada hubungannya dengan kecemburuan kecil seperti itu. Hal ini mengakar sangat dalam sejarah keluarga mereka dan bahkan meresap ke seluruh generasi ini. Namun Ebony terus melontarkan pernyataan seperti itu karena dia tahu hal itu akan menimpa Ode. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Seorang pemuda pendiam angkat bicara, namun efek tegurannya sangat kuat. Ebony Gap, 30 peringkat kumulatif teratas. Ode Horus, 30 peringkat kumulatif teratas. Namun, tidak ada yang berani menentang perkataan pemuda ini. Di planet Deimos, ada banyak klan yang kuat. Namun, dalam 100 tahun terakhir, ada 3 yang menjadi terkenal. Gap, Horus. Tapi, tidak ada yang lebih kuat dari Auman. Pemuda itu bertubuh normal, tingginya sekitar 1,9 meter. Tapi, dia tampak bersinar dengan setiap gerakannya. Kulitnya terus-menerus mengeluarkan panas yang membuatnya sulit untuk duduk di dekatnya, dan rambutnya tampak seperti hamparan api emas, terus-menerus berkedip-kedip di udara. Tidak diragukan lagi, ini adalah yang terkuat yang ditawarkan planet Deimos. Tahu Auman, di bawah, di atas arena, Dion masih mendekati Uta yang berhati-hati. Dia merasa tidak perlu menilai karakter seperti itu, Uta terlalu lemah. Karena kamu bersikeras untuk gemetar ketakutan, aku akan mendatangimu. Kata-kata Dion menimbulkan keributan di antara kerumunan. Mereka tidak bisa melihat gerakan halus atau sedikit gemetar Uta. Yang mereka lihat hanyalah seorang pejuang yang bersiap untuk bertarung, dan seorang pejuang lainnya dengan angkuh mendekatinya tanpa teknik yang mirip. Inikah pemuda yang membuat Madeline jatuh cinta? Ibu Pertinacis mengangkat alisnya. Meskipun Madeline tidak dekat dengannya, dia tetap menganggap Madeline sebagai putri tirinya. Jadi, melihat betapa sombongnya pemuda ini tanpa bukti yang mendukung pernyataan beraninya, dia merasa seolah-olah Madeline telah membuat keputusan yang buruk di usianya yang masih muda. Dia hanya bisa mulai bersandar pada klaim dari tetua cabang utama terlebih lagi. Pertinacis tidak berkata apa-apa. Dia samar-samar menyadari bahwa dia seumuran dengan Dion, namun, dia belum melakukan apapun yang sebanding dengan apa yang telah dicapai Dion. Tapi, apakah Dion benar-benar sebanding dengan 30 serdadu planet Deimos teratas? Bahkan jika Uta tidak berada dalam peringkat kumulatif, menjadi 30 besar di sebuah planet adalah masalah besar. Apalagi ketika nama Dion tidak ditemukan di 30 besar bumi. Namun, dalam sekejap, yang ada hanyalah keheningan. Kaki Dion melesat ke depan menyebabkan dia muncul hanya beberapa inci dari sosok besar Uta. Detak jantung Uta semakin cepat. Ketika dia menatap mata Dion yang menghitam dan menyala-nyala, seolah-olah dialah yang lebih pendek 1 meter.
Dia merasa seperti seekor semut, seolah hidupnya tidak berarti. Dia bahkan ingin berlutut, tetapi lututnya seperti terkunci pada tempatnya. Dia mengayunkan tangannya, mencoba memanfaatkan sarung tangan tanahnya sambil berjuang untuk mengeraskannya lebih jauh lagi. Sarung tangan Gap, tahap kedua. Retakan di sarung tangan Gap mengeras, menjadi gelap saat Uta menempelkan kakinya ke tanah. Dion sepertinya tidak menyadari lengan batu besar yang menuju ke kepalanya. Dia sedang kesal dengan banyak hal saat ini dan karakter Uta ini hanya sekedar ingin menjadi curhatnya. Pusat gravitasi Dion turun, kakinya melebar saat lengan kanannya menempel pada tubuhnya. Otot-ototnya berdesir dan menggembung, memerah karena tekanan yang didorong sejauh ini. Kehendak Kaisar Iblis, kata Dion dengan lemah, babak 1, tahap 1. Kesempurnaan. Aliran panas keluar dari pori-pori Dion sebagai aura emas merah menyebabkan hampir semua orang yang hadir gemetar hebat. Tidak ada suara. Bahkan tinju Uta yang berayun tampak seperti bulu yang berkibar tertiup angin. Tinju yang bisa menghancurkan hampir semua ahli formasi meridian. Tinju dari 30 rangker teratas. Tinju yang tidak berarti apa-apa. Lengan Dion akhirnya melepaskan semua ketegangan yang menumpuk, tinjunya terbang ke depan dan membelah udara seperti meteor menembus atmosfer. Uta tidak punya satu peluang pun. Tinju Dion bertabrakan dengan tubuhnya, merobek kulit dan tulangnya serta membakar dagingnya menjadi hitam. Suara Uta terdengar samar, bahkan saat dia terbang mundur dengan lubang menyala di dadanya. Dia kehilangan kesadaran. Namun, Dion tidak melepaskannya saat kakinya melesat ke depan sekali lagi, segera muncul di samping sosok terbang Uta dan meraih lehernya yang tebal. Suara retakan tulang punggung Uta yang memuakkan bergema di seluruh arena yang sunyi. Dion menghentikan momentumnya begitu tiba-tiba hingga leher Uta hampir putus dari tubuhnya. Pada akhirnya, Dion berdiri diam di sana. Tubuh rampingnya beriak di bawah lampu arena yang menyilaukan. Dia mencengkeram leher Uta dengan kuat, mengabaikan mulutnya yang berbusa dan memutar matanya ke belakang. Menyedihkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 363 bukan? Ri menyaksikan Dion menang dengan tenang dari area VIP. Dia sangat menyadari kekuatan Dion dan bisa melihat Uta sepenuhnya. Mungkin satu-satunya kejutan adalah Dion telah menunjukkan belas kasihan pada Uta, jika Anda bisa menyebut melumpuhkan seseorang sebagai tindakan belas kasihan. Dion berdiri diam beberapa saat, mencoba menenangkan sarafnya sebelum dia menyelimuti area itu dengan indera keenamnya untuk mengetahui seberapa jauh jarak Ellie. Tapi, saat dia melakukannya, dia menangkap aura yang sangat familiar. Mengalihkan pandangannya ke deretan kursi sub VIP, pandangan Dion tertuju pada Oliver, Pertinacis, dan Sapientia serta anggota sekte besar yang bersama mereka. Namun, itu saja. Dia hanya melirik mereka sekilas. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Madeline, dan meskipun dia tidak mau menghukum mereka, dia juga tidak akan menyapa mereka. Tindakan ini sepertinya membuat para tetua Sapientia terkejut. Dalam keadaan normal, pandangan sekilas seperti itu tidak akan berarti banyak. Tapi, sekarang mengetahui bahwa Dion memiliki hubungan yang mendalam dengan Madeline, mereka menganggap tidak sopan mengabaikan mereka seperti dia. Kuat atau tidak, ini tidak bisa diterima. Ibu Pertinacis tampaknya tidak senang. Jelas dia tidak memiliki konteks untuk hubungan antara Dion dan keluarga Sapientia, tapi sepertinya meskipun dia punya, dia tidak akan peduli. Dia benar-benar melupakan ketidakpeduliannya terhadap Dion beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba, lengan Dion terangkat ke belakang sebelum dia meluncurkan tubuh tak sadarkan diri Uta ke area VIP 5 lantai di atas, membuatnya mendarat dengan sempurna di kaki meja planet Deimos. Menang. Dion Sacharo dari bumi, ledakan keras resepsionis membangunkan massa. Tayangan ulang kemenangan Dion diputar ulang dan diputar berulang kali saat Dion berjalan ke terowongan samping. Di lantai VIP, Ri tersenyum sendiri. Anda terlalu baik dalam memprovokasi orang, Tuan Jaws. Ri sangat tepat. Wajah cantik Ebony berkedut karena marah ketika dia melihat salah satu dari dirinya terbaring telungkup di hadapannya. Mungkin bagian terburuknya adalah angin Dion akan menurunkannya dengan lembut, seolah-olah itu dimaksudkan sebagai tindakan belas kasihan di pihaknya. Ebony hanya ingin mencabik-cabik Dion dan membuatnya sujud di kakinya. Ode ingin terkekeh dan tertawa, namun dia bukanlah orang pertama yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukannya. Planet Deimos. Ya, ketika serdadumu kalah tanpa nama, apakah kami bermaksud untuk tetap menganggapmu serius? Seorang pejuang planet Nyx terkekeh di antara rekan-rekannya, bahkan istrinya pun hanya lelucon. Pria muda itu memiliki kulit yang gelap seperti malam, tetapi matanya memiliki warna coklat tajam yang hanya sedikit warna dari emas. Segala sesuatu tentang dirinya dan anggota klan di sekitarnya membuat mereka tampak seperti macan kumbang yang berkeliaran di malam hari. Seolah-olah cahaya tidak berpengaruh pada kegelapan mereka. Mata biru keperakan Ri berkilat marah. Tapi, dia tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan apapun saat prajurit itu melanjutkan. Oh, apakah aku membuatmu marah? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya.
Anda seharusnya seorang putri Elfin, namun bahkan planet Anda sendiri tidak mengetahui tentang Anda sampai beberapa minggu yang lalu. Membuatku berpikir tentang seberapa nyata peringkatmu sebenarnya. Kita di sini untuk berkompetisi, bukan? Mata biru perak Ri bergeser saat pupil matanya berubah menjadi celah dan gigi taringnya memanjang. Kalau begitu, mari kita bersaing. Saya bosan dengan orang-orang yang hanya berbicara besar hanya untuk kalah dalam cara yang epik. Ada jeda hamil saat kata-kata Ri. Kemurniannya telah hilang ketika seekor binatang buas menggantikannya. Jika bukan karena dia masih mengenakan gaunnya, banyak orang akan lupa bahwa dia pernah menjadi definisi keanggunan. Namun, tidak ada yang merasakan dampak perpindahan Ri sebanyak para pejuang planet Mino. Darah binatang buas mereka hidup kembali di bawah tekanan Ri. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan garis keturunan mereka ditantang. Meski begitu, jika Anda melihat lebih dekat, beberapa di antaranya tampak sama sekali tidak terganggu. Jika Dion ada di sini, dia akan segera memperhatikan hal ini. Mengabaikan penindasan terhadap Kitsune hanya berarti satu hal. Kamu juga adalah monster tertinggi. Masalah, alam semesta ini tidak memiliki catatan tentang binatang buas tertinggi selama berabad-abad. Nyonya muda Saru, seorang pria muda dengan kulit coklat mengingatkan pada India berbicara pelan tentang kecantikan yang hanya bisa menandingi Ri dan Ebony. Kulit coklatnya lembut dan halus. Rambut hitamnya berwarna hitam legam yang masih berkilau sehat di bawah cahaya arena. Dan dia mengenakan apa yang Dion kenali sebagai gaun sari tradisional. Itu panjang dan mengalir dan terbuat dari warna biru kaya yang melengkapi matanya. Ini adalah Saru Shruti, ranker teratas, anggota planet Mino dan 6 keindahan alam semesta. Aku tahu, jawabnya lemah dengan suara manis seperti madu, dia juga tidak mungkin berasal dari alam semesta ini. Tidak mungkin. Percakapan itu singkat, namun, dampak penting yang ditimbulkannya belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas bahwa prajurit Nyx tidak menyangka Ri akan bereaksi seperti itu. Dilihat dari interaksinya dengan Dion, dia tampak seperti orang yang tenang dan lembut. Tetapi untuk mengungkapkan sisi binatang seperti yang dia miliki. Itu membuat para prajurit Nyx berpikir lagi, mungkin dia benar-benar sekuat itu. Namun, pemuda itu tidak membiarkan dirinya menunjukkan keterkejutannya. Lelucon yang luar biasa. Bersaing, jika kehebatan suami Anda tidak berarti apa-apa, itu hanya akan membuang-buang waktu kita. Dia adalah pengikut jalur iblis, namun dia membiarkan wanitanya menenangkannya alih-alih kehilangan kekuatannya. Dia sangat lemah dan menyedihkan dan mengalahkan seorang serdadu rendahan di planet rendahan tidak akan mengubah semua itu. Mendengar perkataannya, Ri berdiri dengan tenang, gaunnya berkibar ringan saat aura hitam pekat mulai memancar darinya. Para anggota planet Nyx mulai tertawa. Atau lebih tepatnya, anggota klan Dewa Nuru. Namaku Chike Nuru, dan harus kuakui, ini adalah pertama kalinya seseorang berani menggunakan surat wasiat kegelapan yang begitu lemah di hadapanku. Izinkan saya memberitahu Anda dengan sangat jelas, Tuan Putri. Alasan kenapa aku tahu suamimu lemah adalah alasan utama aku tahu kamu lemah. Nuru dilahirkan dalam kegelapan. Hati kami telah hangus hitam dan keinginan kami telah berubah di malam hari. Kehendakmu tidak berarti apa-apa di hadapanku dan kecantikanmu tidak berarti apa-apa di hadapan nyonya muda planet kita. Ri hanya terus melangkah maju. Aura gelap yang berkabut di sekelilingnya mulai membentuk ekor halus, mencambuk dengan liar di belakangnya. Saat melihat ini, mata Saru Shruti menyipit saat dia memikirkan hal yang aneh. Kitsune, kalau begitu, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Ri menjawab dengan lemah. Chike Nuru, hampir tidak masuk 100 besar. Jelas rela mengorbankan nyawanya demi wanita yang tidak akan pernah peduli padanya. Seorang idiot yang entah bagaimana menganggap keinginanku sesederhana kegelapan. Nuru terkejut dengan kata-kata Ri. Bukan kegelapan. Lalu, apa itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 364-0. Ri melesat ke depan, tidak bersusah payah untuk bertransformasi sepenuhnya. Ri tidak memiliki teknik gerakan. Namun, apakah dia benar-benar membutuhkannya pada level ini? Dengan kekosongan keinginannya, ruang kecil seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Chike tiba-tiba berdiri di hadapan Ri, sedikit panik saat dia tidak bisa melihatnya. Saya tidak ingat menyetujui pertandingan ini. Suara samar dari wanita cantik berkulit gelap terdengar. Dia telah menjadi gambaran keanggunan mutlak sampai sekarang, tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi, dengan serangan Ri, sikapnya tiba-tiba berubah menjadi ratu dunia bawah. Rambutnya ditata dengan sanggul ketat dan dibuat dengan indah, disulam dengan permata emas. Gaunnya pas bentuknya, melekatkan warna hitam pekat pada lekuk tubuhnya yang sempurna. Tapi, bagian yang paling mencolok dari dirinya adalah susunan hitam pekat yang terukir di udara karena lambaian tangan kecilnya. Ri hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Satu-satunya fokusnya adalah pada Chike, dia tidak menyangka bahwa seseorang akan menggunakan kedok persetujuan untuk memaafkan serangan diam-diam. Jika itu alasan sebenarnya, mengapa dia harus menunggu sampai dia tahu bahwa Chike jelas-jelas tidak cocok untuk bertindak?
Itu adalah sebuah taktik yang jelas. Namun, melihat Ri hendak bereaksi terhadap serangan ratu mereka, anggota planet Nyx lainnya pun bereaksi. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah turnamen dunia ada kesatuan yang ditampilkan di antara alam semesta. Faktanya, jika seseorang memperhatikan dengan ama, Anda akan menyadari bahwa sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Seorang anggota planet Nyx berdiri tiba-tiba, mengirimkan aliran perak ke arah Ri yang membuatnya merasa seolah-olah setiap gerakannya diperlambat setengah dari kecepatan normalnya. Waktunya bisa, alis Ri berkerut saat rangkaian kecantikan itu hampir selesai. Kemarahan muncul di hatinya ketika dia memikirkan berapa banyak orang yang menyerangnya saat ini. Apa tujuannya di sini? Untuk memprovokasi dia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan? Tapi, Ri tidak khawatir. Kehendak kehampaannya merobek kehendak waktu, mengirimkannya ke dalam jurang ketiadaan yang tak ada habisnya. Namun, sudah terlambat. Di latar belakang, Ebony masih merenungkan kekalahan klannya dan dia hanya ingin membayar kembali Dion. Tapi, dia tidak ada di sini. Jadi, ketika dia melihat Ri melambat, dia menyeringai pada dirinya sendiri dan menjentikkan jarinya ke arah sosok Ri yang berputar. Saat Ri keluar dari wasiat waktu, dia mencoba untuk menjauh dari ledakan susunan itu, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kakinya menempel di tanah. Si cantik tersenyum ringan pada dirinya sendiri. Mengetahui Ri tidak bisa lagi mengelak. Ini adalah harga untuk menyerang rakyatku. Kecantikanmu, saya bisa mengambilnya. Tapi, menurutku itu tidak cukup. Sebaliknya, kamu tidak akan pernah bisa lagi menjalankan tugasmu sebagai istri. Arai hitam menyerang Ri, menyebabkan dia mengejang dan muntah darah hitam. Kaki Ri masih terpaku di tanah, dikelilingi oleh wasiat tanah kristal yang kuat sehingga dia tidak dapat mengumpulkan cukup energi untuk menghancurkannya. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa apa yang digambar oleh si cantik bukanlah sebuah susunan, melainkan sebuah segel. Tiba-tiba Ri merasa hampa. Air mata jatuh dari matanya saat dia mengangkat tangan kecil ke perutnya, tiba-tiba merasakan bayangan tebal menjulang di atas apa yang seharusnya dipenuhi dengan semangat dan harapan. Butuh beberapa saat bagi Ri untuk memahami dengan tepat apa yang dia maksud dengan tidak pernah bisa menjalankan tugas sebagai istri. Para anggota planet Nyx terkekeh sendiri, mengetahui dengan tepat betapa kuatnya segel ratu mereka. Itu benar, cibir Chike, mencoba menghapus kepanikan sebelumnya dengan komentar tajam saat dia berjalan ke sisi Ri. Jangan khawatir, ini hanya membuatnya lebih nyaman ketika aku membungkukkanmu dan menidurimu. Setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang melahirkan anak-anak yang lebih rendah dari binatang buas. Di belakang mereka, Ebony merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Apakah menurutmu kamu telah melakukan sesuatu yang hebat? Tahu Auman berbicara dengan acuh tak acuh, menatap ke kejauhan saat nyala api kemasan di rambutnya pecah. Tuan muda Auman, apa maksudmu? Ebony bertanya dengan bingung. Dia baru saja memulihkan martabat klannya dan menginjak-injak harapan masa depan musuh-musuhnya. Apa yang lebih memuaskan dari itu? Saat kamu lemah, kamu tidak boleh menyodok sesuatu yang kamu tidak mengerti. Mencolek, kebingungan Ebony semakin dalam. Tapi, dia tidak punya banyak kesempatan untuk memikirkannya karena pintu area VIP terbuka dan memperlihatkan Dion yang tersenyum. Jelas sekali, dia telah mencapai sesuatu yang penting baginya. Namun, senyuman itu tidak bertahan lama. Dion membeku saat melihat sosok Ri yang halus. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak bereaksi terhadap tangan Chike yang mengangkat dagunya. Yang dilihat Dion hanyalah merah. Sisik hitam berlapis kristal merobek kulitnya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Tubuhnya segera melebar hingga setinggi lebih dari 5 meter. Dalam sekejap, sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala Chike diremukkan di satu tangan Dion. Chike menggeliat dan meronta-ronta dengan liar saat dia mencoba menoleh ke arah ratunya untuk meminta bantuan. Tapi, situasinya sekarang sudah sangat berbeda. Seorang resepsionis tidak bisa membedakannya. Tapi para pemeringkat jenius di alam semesta ini bisa. Mereka telah melihat cukup banyak ahli pembentukan meridian dan pengumpulan esensi untuk mengetahui perbedaannya, dan Dion tidak diragukan lagi adalah ahli pembentukan meridian. Artinya, budidayanya begitu padat, hanya ada satu penjelasan. Prajurit bela diri kelas 1. Ebony tiba-tiba mengerti maksud tahu. Apakah peringkat teratas mereka bisa menandingi Dion? Itu tidak relevan. Jika dia bertemu Dion di turnamen, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tangan Dion meremas lebih erat saat dia melihat kepala Chike berubah menjadi ungu. Tapi, dia terdiam ketika tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan kecil menyentuh lengannya yang membesar. Apa yang dilihatnya hanya membuat hatinya hancur. Jelas sekali bahwa mengamuk atau membalas dendam tidak akan menjadi solusi untuk masalah ini. Dion, tangan Ri gemetar di perutnya sambil mendongak dengan mata berkaca-kaca, aku tidak bisa merasakan apa-apa. Rasanya kosong. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 365 diam. Dion berdiri di sana, menatap sosok Ri yang rapuh.
Segalanya tampak terhenti dalam waktu dan tidak ada yang mau mengambil langkah pertama. Melahap, Dion berbisik pelan. Chike menggeliat kesakitan. Jiwanya terkoyak begitu lambat sehingga rasanya seolah-olah setiap bagian tubuhnya dipecah dan digiling menjadi potongan-potongan terbaik. Pembantu, tolong aku. Anggota planet Nyx ingin bergerak maju, tetapi ratu mereka menghentikan mereka dengan lambaian tangan. Senyuman kecil terlihat di wajahnya, seolah inilah yang dia inginkan terjadi. Semuanya hanyalah boneka di talinya dan dia adalah seorang master. Pembuluh darah di wajah Chike menonjol dan pecah, mewarnai wajahnya yang gelap dengan darah kental dan mendidih. Lengan dan kaki mengerut ke dalam, retak dan berubah bentuk di bawah tekanan hisapan Dion. Tak lama kemudian, dia bahkan tidak bisa berteriak lagi. Namun, Dion terus-menerus menggunakan Aurora untuk menjaga sarafnya, memastikan bahwa sampai akhir, dia sepenuhnya menyadari setiap patah tulang. Dari setiap potongan daging yang terkoyak, setiap bagian dari hidupnya terkuras habis darinya. Pada akhirnya, dia hanyalah bangkai tak bernyawa yang hampir tidak mewakili dirinya yang dulu dan Dion sekarang tahu semua yang telah terjadi. Dion menyusut, menyerang pijakan Ri dengan keinginan surgawi saat dia mengangkatnya. Hei, jangan, suara Dion begitu lembut sehingga para pejuang dari 4 planet di sekitarnya hampir melupakan niat membunuh yang baru dia miliki. Sebenarnya Ri ingin marah. Dia ingin menghancurkan semua yang menghalangi dan membuat mereka membayar karena telah mengambil sesuatu yang sangat berharga darinya. Namun, segel itu tidak memungkinkannya mengumpulkan kekuatan apapun dan rasa sakit emosional tidak membuatnya berpikir jernih. Menurutku teknik jiwamu ini cukup menarik. Saya menginginkannya. Ratu Nyx berbicara dengan lembut seolah-olah dia sama sekali tidak memahami kejadian di dunia nyata. Meskipun pada awalnya dia tidak yakin, jelas bahwa Dion telah menggunakan teknik tipe jiwa untuk membunuh subjeknya. Di planet Nyx, ada 3 klan yang bersatu menjadi satu. Masing-masing dengan spesialisasinya masing-masing. Sebenarnya, ratu mereka ini, dipanggil demikian karena dia termasuk di antara 6 keindahan alam semesta. Kenyataannya, dia bukanlah ratu. Dia adalah Ulu Lepna, anggota klan Dewa Lepna, klan yang memiliki cabang kuat yang menumpuk di segel, tetapi sebagian besar dikenal karena teknik jiwa dan roh. Ini faktanya. Istri Anda sangat kejam dan perlu dihukum. Anda cukup kasar dan perlu dihukum. Dan sekarang, Anda telah membunuh anggota klan kami di luar arena, jadi izinkan saya memberitahu Anda satu fakta lagi. Aku bisa membunuh istrimu dengan lambaian memuaskan. Sujud dan bersujud sampai saya puas. Kemudian, Anda akan menjadi pelayan klan Dewa Nuru dan Lepna di bawah bendera klan Dewa Kerajaan Jafari. Meskipun suamiku tidak ada di sini hari ini, aku yakin dia akan menyukai mantan istrimu sebagai mainan. Kalian berdua tidak akan pernah bersama lagi. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk membunuh salah satu dari kami. Ulu tersenyum pada dirinya sendiri, puas. Sebenarnya ini adalah tujuannya selama ini dan dia memutuskan untuk mengorbankan Chike untuk mencapainya. Saat Dion masuk, semua orang memeriksa tingkat budidaya energinya. Tapi, Ulu berbeda. Hal pertama yang dia periksa ketika menyangkut siapapun adalah tingkat budidaya jiwa. Dion telah lama mengetahui bahwa memeriksa tingkat jiwa seseorang adalah pelanggaran etiket. Namun, ketika dia merasa Ulu memeriksanya, dia tidak mempedulikannya. Alasannya, jiwanya tidak cukup kuat untuk membaca levelnya secara akurat. Dion adalah seseorang dengan jiwa ahli pengumpul esensi puncak dengan kecepatan penuh. Bahkan ketika dia tidak menyelesaikan jiwanya dengan melepaskan manifestasinya, dia masih merupakan ahli pengumpulan esensi tingkat menengah. Namun, sejak dulu, Dion punya kebiasaan menyembunyikan kekuatan jiwanya. Saat dia melawan Saeklem dan membunuhnya di Legacy World Opening, strategi itulah yang menyelamatkan nyawanya. Masalahnya adalah, karena Dion tidak pernah memeriksa kekuatan jiwa orang lain karena etiket, dia tidak memiliki konsep tentang rata-rata kekuatan jiwa untuk seseorang seusianya. Jadi, ketika Ulu memindai jiwanya dan melihat seorang anak berusia 18 tahun dengan kekuatan jiwa prajurit formasi Meridian Puncak, dia segera memutuskan untuk menarik bakat Dion ke pihak mereka dan membuatnya melayani mereka. Ulu awalnya ingin menggunakan segel budak pada Dion. Tapi, dia tahu bahwa jiwanya tidak cukup kuat untuk memaksakan teknik jiwa apapun ke Dion. Artinya, dia perlu menemukan cara untuk memaksanya, dan Ri memberikan kesempatan yang sempurna. Ebony akhirnya tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia membungkuk, berusaha mempertahankan keanggunannya yang dulu saat pipinya memerah. Kamu dengar ratu, lanjutkan dan bersujud. Faktanya, bawalah yang tidak berguna ini bersamamu. Pilar kristal muncul di bawah Uta yang tidak sadarkan diri, membuat tubuh besarnya terbang ke arah Dion yang masih dengan penuh kasih merawat Ri. Sebelumnya, mereka khawatir dengan pembalasan Dion. Banyak yang belum menemukan hubungan antara Dion dan Demon Sage bernama misterius yang memiliki peringkat belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketika Dion memperjelas budidaya kelas 1, mereka mulai mengingat sesuatu yang sangat penting.
Meskipun tidak ada yang tahu siapa Demon Sage itu, dia masih memiliki afiliasi yang jelas. Planet Bumi, Kerajaan Elfin. Sebelumnya, orang-orang berasumsi bahwa Demon Sage adalah salah satu elf pengumpul esensi puncak yang tersisa untuk berkampanye di tempat lain. Lagi pula, seorang anak berusia 18 tahun, memiliki peringkat itu tidak masuk akal. Tapi sekarang, semua itu tidak penting. Ulu sudah menegaskan bahwa nyawa Ri ada di telapak tangan. Jika Dion tidak ingin cintanya mati, penyelesaiannya bukanlah suatu pilihan. Meski begitu, ada alasan lain mengapa Ulu memutuskan untuk memprovokasi planet bumi seperti ini. Nama Demon Sage memiliki arti yang sangat berbeda dengan planet yang lebih kuat. Dan jika dia benar, Dion bahkan tidak melirik ke arah tubuh terbang itu. Terlihat bersinar dengan emas saat barisan pertahanan cemerlang muncul di udara, menghentikan semua momentum Uta dalam sekejap dan menghancurkan lebih banyak lagi tulangnya. Diam. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 366 murah. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah asteroid yang jauh dan netral, telah terjadi lelang yang sangat penting. Item utama, pil konstitusi bumi bernama Ratu Peri. Klan dewa dan dewa kerajaan sedang gempar. Gagasan tentang konstitusi tubuh yang siap pakai dan terbangun sepenuhnya adalah sebuah konsep yang sangat langka sehingga perang habis-habisan hampir pecah. Namun, ada alasan lain mengapa pil ini menghasilkan tanda yang belum pernah dilihat oleh sedikit orang. Studi tentang alkimia telah terhenti di alam semesta ini selama bertahun-tahun. Meskipun Sapientia melakukan uji tuntas dalam penelitian, tidak banyak ahli alkimia di antara mereka. Pada akhirnya, sebagian besar temuan mereka hanyalah teori-teori murahan yang tidak seorang pun mempunyai keahlian untuk menggunakannya. Tapi, pil ini adalah kesempatan untuk mengubah semua itu. Jika mereka bisa mempelajarinya dan merekayasa baliknya, mungkin alam semesta akan melahirkan kembali alkimia yang mereka cari. Ini bahkan lebih penting karena mereka terus menjadi semakin lemah. Alkimia adalah cara terbaik untuk menutupi kekurangan kepadatan energi di alam semesta. Pada akhirnya pil tersebut dimenangkan oleh keluarga Sapientia untuk penelitian lebih lanjut. Sayangnya bagi klan dewa lainnya, keluarga Sapientia terlalu kaya. Mungkin alasan yang paling penting adalah gaya mereka yang tidak konfrontatif. Demi menghindari perang, keluarga hanya bisa membiarkan Sapientia menang. Namun, itu hanya sampai nama Demon Sage muncul sekali lagi. Dan kali ini, di daftar peringkat. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Mungkinkah Demon Sage yang mereka cari masih sangat muda untuk masuk dalam daftar itu? Atau mungkin dia cukup lemah untuk memiliki budidaya yang cukup rendah? Namun, keduanya tidak masuk akal. Atau, lebih tepatnya, orang-orang memilih untuk percaya bahwa hal tersebut tidak masuk akal. Itu pasti suatu kebetulan. Tidak ada orang yang begitu berbakat, pikir mereka. Dan di sisi lain, tidak ada orang yang begitu hebat dalam bidang alkimia, namun memiliki budidaya yang buruk. Sayangnya, Dion tidak menyadari semua ini. Ketika dia mengirimkan pil melalui persekutuan Elfin secara anonim, dia, seperti apa yang dikatakan Pangeran Belmont selama kunjungannya ke kerajaan Elfin, sudah mengetahui bahwa ada item pemberian konstitusi bumi lainnya. Namun, apa yang Dion tidak pertimbangkan alasannya adalah meskipun bulu burung Phoenix Pangeran Belmont tidak dapat ditukarkan, pil Ratu Peri dapat dibuat dalam jumlah yang tidak terbatas. Nilainya tidak bisa dibandingkan. Maaf, gumam Ri lagi dan lagi, tanpa sadar masih menatap tangan kecil yang diletakkannya di perutnya. Dia merasa itu salahnya. Dan yang terburuk, meskipun dia telah mengubur ketakutan yang mendalam pada gagasan untuk bertemu Madeline, ini adalah pertama kalinya semua pemikiran itu disingkirkan sepenuhnya. Jika dia tidak bisa melahirkan anak Dion, setidaknya ada yang bisa. Dia sendiri yang terjun ke pertarungan itu, dan dia merasa seharusnya dia menang. Dia memiliki kewajiban untuk menang. Bagaimana dia bisa merasa berharga bagi Dion jika dia kalah? Dion memaksakan senyum sambil menyeka air mata di pipi lembut Ri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya berjanji. Beberapa bulan yang lalu, anjing laut adalah sesuatu yang Dion tidak bisa jadikan ekornya. Namun, ada alasan mengapa mereka terlihat identik dengan Arai. Ratu tidak memberimu masa tenggang. Budak tidak pantas menerima hal seperti itu. Seorang anggota klan Nuru mencibir marah. Saudara laki-lakinya yang baru saja dibunuh Dion dan karena dia tidak bisa melampiaskan amarahnya pada Ratu, terutama mengingat siapa suaminya, itu pasti Dion. Dia berjalan perlahan. Jelas Anda tidak mengerti bagaimana status Anda berubah. Jika saya ingin wanita Anda telanjang dan digantung di langit-langit, dia akan melakukannya. Jika saya ingin Anda memotong kejantanan Anda sendiri dan memakannya mentah, Anda akan melakukannya. Sebenarnya, jika aku ingin mengeluarkan penisku dan meminta wanitamu menghisapnya di sini, aku bisa. Dion mengangkat tangannya, matanya bersinar emas saat dengan lembut menutupi tangan Ri yang gemetar. Ri, aku bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, oke? Ri akhirnya menatap Dion. Dia menemukan mata yang lembut, bersinar dalam warna emas cerah dengan warna ungu mewarnai tepinya, menatap ke arahnya.
Mungkin berbulan-bulan yang lalu, Dion tidak berdaya dalam situasi ini. Terpaksa menyaksikan Ri tidak dihormati dan dirinya sendiri diperbudak. Namun, dia belum menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyempurnakan dasar-dasar susunannya agar mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Namun tiba-tiba, Dion membeku saat mendengar celana dibuka. Ah, prajurit Nuru berjalan ke sisi mereka, menghisap ayam prajurit Nuru seharusnya menjadi kehormatan bagi kalian. Lepaskan perempuan jalang itu dan mundurlah, dia ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ulu dan Ebony menyaksikan sambil tersenyum memainkan fitur mereka. Dion mendongak untuk menemukan pemandangan yang benar-benar menjijikkan. Kemarahan yang dipendamnya untuk merawat Ri muncul kembali menyebabkan api hitam pekat mewarnai matanya. Tidak satu pun dari itu. Maksudku, kecuali kamu ingin dia mati. Prajurit Nuru itu mencibir sambil mengetuk-ngetuk kemaluannya yang lemas. Hei, ini tidak akan mengeras dengan sendirinya. Sudah cukup sulit bagiku untuk mengetahui bahwa aku hanya berurusan dengan binatang buas. Anda harus berusaha. Tiba-tiba, Ulu angkat bicara. Saya cukup lelah menunggu. Anda punya waktu 3 detik untuk mulai bersujud atau saya akan mulai menyiksanya. Dion tidak berkata apa-apa lama sebelum akhirnya berbicara. Karena Anda suka berbicara tentang pemberian hukuman, saya pikir inilah saatnya saya melakukan hal yang sama. Dia berkata dengan lemah. Berhentilah berbicara omong kosong. Anda mendengar ratu saya. Tinggalkan wanita itu di sini, aku akan mengambilnya. Mata pendekar Nuru melebar ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang hangat dan basah memotong kata-katanya. Hanya suara gemericik yang aneh dan memuakkan yang memenuhi area VIP saat prajurit Nuru itu terjatuh, mencengkeram luka besar di lehernya. Kamu berani? Kemarahan Ulu memuncak saat ini. Dia benar-benar berani membunuh anggota mereka yang lain bahkan dengan kematian dan penyiksaan terhadap wanitanya yang membayangi kepalanya. Aku belum pernah bertemu orang bodoh seperti itu. Ebony tidak pernah merasa cukup. Seolah-olah ini adalah film dan dia telah membeli tiket barisan depan. Bahkan Ode pun mau tidak mau memutar matanya ke arah Ebony. Seolah-olah Anda akan merespons provokasi dengan lebih baik. Pelacur murahan. Mata Ulu menegang. Karena kamu menginginkannya seperti ini dan tidak bisa menerima hukuman sederhana. Anda dapat menyaksikan tanpa daya saat wanita Anda menggeliat kesakitan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 367 bersikeras. Dion benar-benar mengabaikan Ulu, menatap Ri. Fokus saja padaku, oke? Wajah Ulu berubah mengancam, tangan kecilnya terangkat ke udara. Kabut hitam pekat menyelimutinya saat dia perlahan mengepalkan tinjunya. Namun, penderitaan yang dia duga tidak pernah datang. Sambil tersenyum lembut, mata Dion kembali bersinar. Dan tiba-tiba semua orang sadar. Dion tidak menggunakan pelat susunan. Aurora bawaan. Mata Sarusruti menyipit. Terlalu banyak kejutan di antara pasangan ini. Dion yang mereka anggap remeh ini memiliki terlalu banyak hal yang tidak dapat mereka pahami. Dion dengan rajin melapisi segel itu dengan auroranya, mengelilinginya dalam susunan yang menyatu sempurna dengan kehendak surgawi. Dia mengeluarkan perasaan nyaman ke dalam diri Ri hingga matanya terpejam hingga tertidur lelap. Kemudian, dengan nyaris tidak mempedulikan paparan cincinnya, dia menggambar susunan penyembunyian di sekitar Ri sebelum mengirimnya masuk. Dion tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi, itu membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang dia miliki sekarang, dia hanya bisa tertidur diri untuk saat ini. Kamu melakukan semua ini hanya untuk mencoba menarikku ke sisimu? Dion sepertinya tidak sedang berbicara dengan siapapun saat dia melirik sosok Uta yang tidak sadarkan diri. Jelas dia akan mati kapan saja, namun para pejuang planet Deimos tidak melakukan upaya apapun untuk membantunya. Ulu mengerutkan kening mendengar kata-kata Dion, bagaimana dia tahu itu? Masuk akal kalau Ulu bingung. Dia tidak menyangka bahwa teknik yang dia dambakan dari Dion dapat menyerap ingatan. Saat ini, Dion sudah memahami sepenuhnya apa yang ingin dilakukan Ulu. Sial baginya, keterampilan Dion dengan arai meningkat terlalu banyak. Tapi, yang dia lakukan saat ini hanyalah memutuskan kemampuan Ulu untuk mengendalikan segel dengan memutusnya dari dunia luar. Ada alasan mengapa segel keluarga Sigebri dan segel Ulu tampak hampir tidak dapat dibedakan dari susunannya. Segel adalah kebalikan dari susunan. Meskipun susunannya tertulis dalam hukum universal, tujuan dari segel adalah untuk menghapus hukum tersebut. Itu sebabnya keluarga Sigebri bisa menyegel ki kematian untuk menghentikan topan, mereka mengunci surat wasiat dengan menulis anti surat wasiat. Alasan Dion belum bisa memahami segel sebelumnya adalah karena dia pada dasarnya terbiasa mengerjakan soal matematika tanpa menunjukkan karyanya. Dia bisa memotong perhitungan untuk mencapai jawabannya tetapi belum memahaminya dengan benar sampai dia memperkuat dasar-dasarnya. Memahami segel, tanpa terlebih dahulu memahami arai sepenuhnya, seperti mencoba memahami integral, tanpa terlebih dahulu memahami cara kerja turunan. Aku ingin kalian tahu bahwa satu-satunya alasan aku tidak membunuh kalian semua hari ini adalah karena ini adalah pertarungan demi istriku. Namun, kamu tetap pantas mendapat hukuman, bukan?
Ulu tetap diam. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Dion itu berasal. Apakah menurutnya dia mudah ditangani seperti Nuru bersaudara? Yang satu nyaris tidak masuk dalam 100 teratas dan yang lainnya bahkan tidak ada dalam daftar. Kamu pasti mengira kamu sangat kuat, Ulu tersenyum. Jika tidak ada yang melihat perbuatan jahatnya beberapa saat sebelumnya, yang mereka lihat hanyalah kecantikan dunia lain. Tapi, kini, senyuman itu memiliki racun yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Orang mati mengatakan sesuatu tentang menelanjangi wanitaku dan menggantungnya di langit-langit kan? Aku ingin tahu seperti apa penampilanmu jika digantung di langit-langit seperti itu. Aku yakin para pelayan laki-lakimu akan menyukainya. Wajah Dion tetap tanpa ekspresi saat dia mengalihkan pandangannya ke langit-langit. Tapi, kata-katanya menyebabkan kemarahan yang nyata tumbuh di dalam Nyx Warriors. Prajurit paling elit mereka tetap tinggal bersama suami Ulu, berpikir bahwa hanya Ulu yang diperlukan. Sekarang tugas mereka adalah melindungi martabat ratu mereka. Namun, inilah anak laki-laki ini yang mengatakan apapun yang dia suka. Anda, para pejuang planet Nyx berdiri, menyerbu menuju Dion. Tapi, dia mengabaikannya, kakinya perlahan terangkat di udara sebelum terjatuh. Sosok Dion bersinar, riak angkasa dan langit mengirimkan lingkaran angin kencang yang bertiup kencang di belakangnya. Wajah Ulu memucat saat tangan kuat Dion melingkari lehernya yang halus. Ulu Lepna, peringkat ke-30, dianggap sebagai anggota dari 6 keindahan alam semesta ini. Ketahuilah hari ini bahwa Anda melakukan kesalahan dalam menentang saya. Kamu ingin istriku tidak pernah melahirkan, kan? Mata Dion menatap ke arah Ulu, nyala api hitam mewarnai matanya yang dulu berwarna hijau kemerahan. Manifestasi Dion berkembang pesat, meningkatkan jiwanya ke puncak tingkat esensi. Mata Ulu melotot, suaranya berusaha melewati cengkeraman Dion. Kekuatan jiwamu. Tidak. Para prajurit Nyx mencoba menyerang Dion, tetapi formasi pertahanan emas ungu terbentuk, menumpuk berulang kali. Itu benar-benar berlebihan. Masing-masing berada di level master puncak dan lonceng surga yang berbunyi di udara bahkan mengguncang menara chaos itu sendiri. Ebony gemetar melihat pemandangan ini. Apakah ini benar-benar pria yang dia pikir bisa dia kalahkan? Dia tidak lebih kuat dari Ulu. Faktanya, peringkat mereka sangat dekat sehingga kekuatan tidak dapat ditentukan sama sekali. Namun, dia bukan siapa-siapa di depan Dion. Tiba-tiba menjadi sangat jelas bagi semua orang bahwa Dion bahkan tidak mencoba sedikit pun ketika dia melawan Uta. Dia tidak menggunakan penanaman energi apapun. Tapi, yang lebih buruk lagi, dia bahkan belum menggunakan kekuatan maksimalnya, jiwanya. Untuk pertama kalinya malam itu, Tao Aumen dan Sarusruti tersenyum. Mereka berdua memikirkan hal yang sama. Mereka tidak menginginkan apapun selain melawan Dion dan melihat bagaimana kemampuan mereka. Namun selain mereka, ada satu planet lain yang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama pertukaran ini. Planet Nayat. Jika Delia ada di sana, dia akan segera mengenali musuh bebuyutannya, klan Dewa Clyde. Atau sekarang, lebih tepatnya, klan Dewa Kerajaan Clyde. Dan mungkin, jika Dion lebih memperhatikan, dia akan menyadari bahwa di antara sekutu mereka termasuk mereka yang membuat lubang di punggungnya. Klan Dewa kami. Namun, Dion tidak mempedulikan semua itu sekarang, yang dia pedulikan hanyalah membuat Ulu membayar. Tidak seperti istriku, kata Dion lirih, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat membantumu setelah ini. Jangan pernah berpikir untuk menikmati seks lagi. Jangan pernah berpikir untuk hamil. Anda tidak akan pernah memiliki anak seumur hidup ini. Susunan hitam pekat mulai terbentuk di ujung jari Dion. Ulu hanya bisa memikirkan satu hal. Meski tangan itu membekap tenggorokannya. Meski tulang punggungnya meregang. Meskipun paru-parunya terasa terbakar saat dia meminta udara. Satu-satunya yang dilihatnya hanyalah warna hitam pekat. Yang bisa dia pikirkan hanyalah kematian. Berhenti. Tiba-tiba, pandangan beralih ke ambang pintu ketika resepsionis menyerbu masuk, menatap Dion ketika dia mencoba menghentikannya. Jari-jari Dion berhenti ketika dia melihat ke arah resepsionis. Dia sudah tahu sejak awal bahwa pria ini kuat, kalau tidak mereka tidak akan mengizinkannya menjaga daerah ini. Mengapa? Dion bertanya dengan lemah. Dia tidak terlalu peduli dengan jawaban ini, dia hanya ingin memastikan sesuatu. Resepsionis itu berdeham. Pertarungan harus dilakukan di arena. Ini bukan pertandingan yang disetujui dan hanya meningkatkan ketegangan antar planet. Jika pertandingan tidak terorganisir, hal itu tidak akan terjadi. Mata para prajurit di sekitarnya bersinar dalam kesadaran. Apakah pejuang sekuat itu tidak mendapat dukungan dari planetnya sendiri? Apa yang sedang terjadi? Mata Dion bersinar keemasan saat dia melihat cincin di jarinya. Sebelum dia melihat kembali. Menarik. Jadi, di mana kamu sebelumnya? Bibir resepsionis itu bergerak-gerak. Apakah dia idiot? Dia harus tahu bahwa ini disengaja. Kenapa dia bertanya? Resepsionis itu berdeham lagi. Seperti yang dikatakan oleh penyalahgunaan planet Nyx, istrimu menyerang lebih dulu. Karena melanggar peraturan, itu adalah hukuman yang pantas. Dan jika aku bersikeras untuk menghukum wanita ini,
Resepsionis itu mencibir. Apakah kamu cukup kuat untuk bertindak melawanku? Mengapa kamu menanyakan pertanyaan konyol seperti itu? Ulu tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu mengapa orang-orang di bumi membantunya, tapi ini benar-benar komedi. Sayangnya, ancamanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Tangan Dion menusuk ke depan, menghentikan Ulu sambil tertawa. Menikmati. Dion berkata dengan lemah, memasang barisan kematian langsung ke dalam rahim Ulu. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun ahli di alam semesta ini yang dapat membantu Anda saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 368 mencerahkan. Ulu menajamkan lehernya untuk menatap jari Dion. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan ancaman seorang ahli tingkat suci? Kenapa berakhir seperti ini? Rasa sakit yang menusuk terasa berdenyut tepat di bawah pusar Ulu. Jari-jari Dion belum menembus kulitnya, namun entah bagaimana rasanya jauh lebih buruk daripada jika dia melakukannya. Dion melepaskan Ulu, membiarkannya berlutut. Resepsionis itu gemetar karena marah. Sebagai seorang pria yang cukup berbakat untuk menjadi ahli tingkat suci, dia juga pernah menduduki peringkat tinggi dalam peringkat kumulatif. Dia tidak menganggap dirinya lebih rendah dari apa yang disebut jenius ini, namun Dion telah mengabaikan keberadaannya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa bertahan menghadapi hal ini? Sambil menarik napas dalam-dalam, resepsionis itu menenangkan dirinya. Sebenarnya dia telah membuat langkah untuk menghentikan serangan Ri pada awalnya, tetapi, Tuan Muda Klan Dewa Kefesitas telah menyuruhnya untuk berhenti, sepertinya tahu bahwa Ri akan dikeroyok. Namun, Tuan Muda yang sama telah menyuruhnya menghentikan prosesnya sekarang. Tujuannya jelas, gunakan landasan moral yang tinggi ini untuk memberi pelajaran pada Dion. Tapi, kata-kata Dion selanjutnya benar-benar tidak terduga. Apa yang membuatmu sangat marah? Senyum tipis muncul di wajah Dion saat dia berbalik untuk berjalan ke tempat duduk dia dan Ri untuk mengambil leher kura-kura dan jaketnya. Aku membiarkannya pergi sesuai keinginanmu, bukan? Siapa yang kamu coba bodohi? Anda jelas melakukan sesuatu. Anggota planet Nyx mengamuk dari balik formasi pertahanan Dion. Oh, benarkah? Buktikan itu. Dion melambaikan tangannya, menghilangkan penghalang pertahanan. Para prajurit terlalu takut untuk menyerang Dion sekarang. Mereka memutuskan untuk memelototinya sebelum berlari menuju ratu mereka. Resepsionis memperhatikan ini dalam diam. Setelah dia mendengar tanggapan Dion terhadap situasi tersebut, dia mengerti persis bagaimana Dion ingin mengakhiri ini. Jika dia menginginkan moral yang tinggi, dia harus mampu membuktikan bahwa Dion telah melakukan sesuatu. Tapi, bisakah dia? Ada alasan mengapa Dion mengatakan tidak ada satu orang pun di alam semesta ini yang bisa membantu Ulu. Dia yakin bahwa alkimia susunannya telah menyentuh tingkat yang tidak dapat dijangkau oleh mereka yang ada di sini. Bahkan kekuatan jiwanya mendekati yang terbaik yang ditawarkan alam semesta ini. Bahkan seorang ahli puncak Sein mungkin tidak memiliki kekuatan jiwa di puncak tahap esens. Untuk membantu Ulu, Anda tidak hanya perlu memiliki kekuatan jiwa di atas tahap esens, Anda juga harus menjadi seorang alkemis Grandmaster Arai. Dan bahkan kemudian, Anda harus menemukan cara untuk melawan rangkaian kematian. Dan itu semua setelah mendeteksi dan melihat melalui susunan penyembunyian yang ditempatkan Dion di sekitarnya. Dion dengan santai mengenakan pakaiannya saat para prajurit planet Nyx merawat Ulu. Yang benar adalah bahwa Dion bisa saja memasukkan cukup banyak kematian ke dalam susunannya untuk menjadikannya bertindak sebagai segel budak seperti yang dia lakukan untuk Alidor. Namun, dia memilih untuk tidak melakukannya karena alasan yang sangat spesifik. Pertama, jika Ulu tidak bisa berkomplot melawannya, maka Ri tidak akan pernah bisa bertanding ulang melawannya. Dion melihat langsung betapa hancurnya Ri setelah kekalahan ini. Dia merasa sudah menjadi tugasnya untuk menang, namun dia gagal. Dion tidak ingin melakukan ini untuknya, jadi dia harus memiliki kemampuan untuk bertindak melawannya dan melalui kuasanya, bertindak melawan Ri. Akan mudah untuk memberitahu Ri bahwa itu bukan kesalahannya sehingga banyak orang yang menyerangnya sekaligus. Tapi, dia tahu Ri tidak butuh kata-kata berbunga-bunga. Dia membutuhkan tujuan dan motivasi. Alasan kedua adalah buktinya. Sesuatu seperti ketidaksuburan tidak akan pernah bisa dikaitkan langsung dengan Dion. Tapi, tiba-tiba harus mengikuti setiap perkataan Dion, itu akan memberi resepsionis hal yang dia cari untuk membenarkan serangannya. Tentu, Ulu akan selalu tahu bahwa Dion adalah pelakunya. Tapi, yang penting Dion bekerja dengan warna abu-abu yang sama dengan resepsionis. Karena Dion tidak dapat membuktikan bahwa resepsionis itu bias, meskipun sudah jelas hal itu, Dion kehilangan moral yang tinggi. Dan, karena resepsionis tidak dapat mendeteksi susunan Dion, tidak peduli betapa jelasnya Dion yang menanamnya, dia akan kehilangan moral jika dia memilih untuk menyerang Dion. Itu adalah langkah yang sederhana. Dion telah beradaptasi dengan permainan yang ingin dimainkan oleh klan Dewa Kefesitas dengan sempurna. Namun, ketika Dion berbalik untuk keluar dari pintu keluar, dia menemukan resepsionis menghalangi jalannya. Ini adalah pria dengan tingkat suci,
dan hampir tepat, dia sekitar satu kepala lebih tinggi dari Dion. Dia memiliki rambut dan mata hitam yang cocok dengan klan Kevasitas dan meskipun usianya jelas lebih tua. Dia memiliki masa muda yang bersemangat yang membuatnya merasa seolah-olah dia masih memiliki ratusan tahun lagi untuk hidup. Dion tersenyum. Sesuatu yang kamu butuhkan? Tidak ada yang khusus. Hanya bertanya-tanya tentang beberapa orang yang hilang. 2, tepatnya. Oh, dan penghilangan apa itu? Resepsionis itu memiringkan kepalanya, kilatan tajam menyinari matanya seolah-olah dia telah melihat melalui Dion. Satu hal yang sangat penting bagimu. Dan yang lainnya, cukup penting bagi saya. Penting bagiku, katamu. Dion terkekeh, sama sekali tidak terganggu oleh energi suci yang terpancar dari resepsionis. Apakah kamu mempunyai konsep nyata tentang apa artinya menjadi orang suci? Dengan baik. Saya berasumsi menjadi orang suci berarti melakukan hal-hal yang lebih baik daripada menjadi penjaga pintu bagi anak-anak dan melecehkan ahli pembentukan meridian. Bukan, alis resepsionis bergerak-gerak karena penggalian halus Dion. Tapi, dia tetap tenang. Orang mungkin berpikir, tapi, energi suci itu sendiri cukup menarik. Tolong beri saya pencerahan, tetua. Senyuman sopan terpampang di wajah Dion. Dia cukup tertarik untuk mencari tahu apa yang menurut pria ini dia ketahui. Dia menyebutkan 2 orang yang hilang, namun sekarang dia ingin berbicara tentang kehebatan seorang Sein. Bagaimana ini bisa terhubung? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 369 satu dengan seseorang yang memiliki pikiran, satu dengan hati, satu dengan tubuh, satu dengan jiwa, seseorang dengan kemauan, satu dengan niat, satu dengan hukum, satu dengan dunia, satu dengan Dao. Artinya menjadi orang suci adalah menguasai suatu niat. Yang dimaksud dengan menguasai suatu niat adalah memiliki pandangan tentang dunia yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Terlalu banyak orang yang dengan cepat mengabaikan nama dari 9 tahapan maksud karena penomorannya terlalu disederhanakan. Namun nama-nama itu memiliki arti. Apa yang dikatakan resepsionis itu benar adanya. Seringkali, tingkat niat dipecah menjadi tahap 1-9, padahal sebenarnya masing-masing memiliki namanya sendiri. Dan nyatanya, nama itu memberikan wawasan tentang bagaimana menguasai atau memahami keinginan itu hingga ke tingkat itu. Selain itu, nama juga sering memberikan petunjuk mengenai cakupan maksud yang akan dicapai. Ketika Madeline meningkatkan keinginan surgawinya menjadi niat surgawi, itu karena dia telah menerima kepastian yang menenangkan pada saat hubungannya dengan lingkungan sekitarnya cukup dalam untuk mengambil langkah berikutnya. Koneksi ini diberikan oleh budidaya pengumpulan esensinya, sementara ketenangan pikiran telah diberikan kepadanya melalui pesan kepastian dan dorongan dari Dion. Semua ini mencapai puncaknya pada saat Madeline mencapai kondisi menyatu dengan pikiran. Sehingga melangkah ke tingkat kekuatan baru yang hanya bisa ditandingi oleh segelintir orang di tingkat pengumpulan esensi. Faktanya, satu-satunya alasan putri ketiga klan Dewa Raja Uidah mengalahkan Madeline dengan mudah adalah karena Madeline menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk bertarung dan melindungi sesama anggota. Ditambah dengan fakta bahwa dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Madeline, dan kemampuan untuk memadukan keinginan, dan Madeline sama sekali tidak memiliki peluang. Jadi, apa maksudmu? Dion bertanya, senyum masih terlihat di wajahnya. Seperti yang saya katakan, 2 hilang, dan tidak banyak yang bisa Anda sembunyikan dari seorang ahli suci. Anda mungkin telah melepaskan Ratu Planet Nyx, namun, Anda telah mengambil sesuatu dari kami yang harus Anda berikan kembali, bukan begitu? Pada titik ini, jelas bagi Dion bahwa resepsionis itu mengacu pada Ellie. Dia menggunakan penjelasannya sebagai orang suci untuk menunjukkan kepada Dion bahwa dia tidak hanya menebak-nebak. Koneksi yang diperoleh para Sein dengan lingkungan sekitar mereka jauh melampaui para ahli Essence Gathering dan tidak diragukan lagi melampaui para ahli formasi Meridian. Karena dia menyadari bahwa dia telah kehilangan landasan moral dalam satu kejadian, dia memutuskan untuk mendapatkannya dengan cara lain. Sebenarnya alasan Dion butuh waktu lama untuk kembali, bahkan sampai dimanfaatkan, adalah karena dia melakukan uji tuntas dalam menyelamatkan Ellie. Sayangnya, dia belum bisa menemukan anggota keluarga Viridi lainnya. Tapi, kemungkinan besar Ellie tahu di mana yang lainnya berada dan bisa mengarahkan Dion. Masalahnya adalah Ellie pingsan karena kehilangan banyak darah dan dilempar ke dalam sangkar yang berisi prajurit lain. Tampaknya satu-satunya harapan mereka adalah kematian. Dion ingin menyelamatkan mereka semua, tapi itu tidak realistis. Pergerakan seorang budak mungkin tidak terdeteksi radar, tapi semuanya, terlalu banyak manuver yang harus dilakukan. Itu pasti merupakan rencana yang disimpan untuk hari lain. Namun, Dion sangat berhati-hati. Dia menggunakan klon untuk menggantikan dirinya sehingga dia tidak pernah menghilang dari pandangan dan menggunakan susunan penyembunyian terbaik yang dia miliki. Tapi, disitulah letak masalah, bahkan ketika Dion menyelamatkan Ellie yang tidak sadarkan diri. Meskipun orang suci itu tidak memiliki spesialisasi apapun dalam alkimia susunan, yang dia miliki adalah jiwa yang sebanding dengan Dion.
Ini berarti kepekaannya terhadap susunan penyembunyian Dion, bahkan jika itu adalah susunan tingkat master puncak, akan tetap ada. Dan masalah terburuknya adalah, untuk menghindari deteksi, Dion tidak menggunakan susunan puncaknya karena itu memerlukan pelepasan manifestasinya. Oleh karena itu, dia hanya menggunakan susunan master tingkat menengah. Resepsionisnya adalah orang suci tingkat menengah. Ini hanyalah skala klan dewa. Mereka mampu menggunakan prajurit sekuat penjaga pintu karena para Saint tingkat menengah tidak cukup kuat untuk menjadi tetua. Dan, mengingat usia resepsionisnya, kecil kemungkinannya dia akan mencapai level itu. Selain itu, meskipun resepsionis telah berkultivasi, kekuatan jiwanya masih berada pada tingkat pengumpulan esensi yang lebih rendah. Tapi, itu cukup untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres ketika dihadapkan dengan susunan penyembunyian Dion. Dan sekarang, dia bertindak berdasarkan firasatnya. Saya yakin salah satu yang Anda bicarakan adalah istri saya. Tapi, keberadaan dia tidak ada hubungannya denganmu. Yang kedua, orang yang penting bagi Anda, saya tidak tahu. Karena, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Dion tersenyum tenang karena perkataan orang suci itu telah mengungkapkan kurangnya pemahamannya sendiri. Ketika resepsionis mengatakan ada dua hal yang hilang, salah satunya penting baginya, Dion sempat bingung. Tapi, ketika dia membuat hubungan antara kekuatan jiwa resepsionis dan kemungkinan itu cukup untuk melihat melalui susunan master tingkat menengahnya, segalanya berjalan lancar. Resepsionis tidak tahu bahwa Ri telah dimasukkan ke dalam lingkaran spasial. Dia mengira Ri masih berada di ruangan ini, disembunyikan oleh Dion. Intinya, resepsionis itu mengancam Dion. Dia mengatakan bahwa karena dia adalah orang suci, dia dapat menggunakan penguasaan niatnya, dan hubungan yang diberikannya dengan lingkungan, untuk melihat susunan Dion dan menemukan Ri. Dan, karena dia bisa melakukan itu, Dion harus mengembalikan tawanan yang diambilnya dan menerima hukuman. Namun, Dion menganggap ini semua sangat lucu karena resepsionisnya sangat salah. Ri tidak hanya tidak dalam bahaya apapun, bahkan jika dia berada di dalam ruangan di bawah pengaruh formasi penyembunyian saat ini. Dion tetap tidak akan takut pada apa yang disebut ahli tingkat suci ini karena dia memiliki dua kartu truf yang dia miliki. Menggunakan kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 370 Setan Sage. Alis resepsionis berkerut mendengar jawaban Dion. Dia tidak tahu siapa yang dia bicarakan. Apakah anak ini benar-benar rela mempertaruhkan nyawa istrinya dalam pertaruhannya? Sebenarnya resepsionis tidak tahu apakah Dion menyandera atau tidak. Apa yang dia tahu adalah bahwa Dion telah bertingkah aneh tepat sebelum pertarungannya, dan matanya tampak tertuju pada salah satu tahapan pertarungan. Kemudian, setelah mendapat konfirmasi dari tuan mudanya, dia mengetahui bahwa memang ada beberapa Dion yang dipedulikan yang telah dijual sebagai budak. Ditambah dengan fakta bahwa hanya ada satu jalan keluar dari arena, dan Dion akan berada dalam posisi yang tepat untuk menyelamatkan seseorang. Tapi, yang tidak bisa dipahami oleh resepsionis itu adalah dari mana kepercayaan Dion itu berasal. Lagi pula, bagaimana dia bisa tahu bahwa Dion memegang cincin yang bahkan tidak bisa diukur dengan benar di antara harta karun? Baginya, baik Ellie maupun Ri melayang-layang di ruangan ini di suatu tempat. Dia tidak bisa mendeteksinya dengan benar. Namun, semakin banyak resepsionis mencari, semakin dia menyadari tidak ada yang bisa ditemukan. Melihat melewati resepsionis, mata Dion tertuju pada prajurit planet Nyx. Mereka telah mengangkat ratu datar mereka untuk mendudukkannya di kursi. Tapi, terlihat jelas ada api yang perlahan menyala di matanya. Bagus. Menjadi marah. Aku ingin Veugles kecilku mengalahkanmu dengan kemampuan terbaikmu. Dengan pemikiran terakhir itu, Dion berbalik untuk mengamati seluruh planet, matanya sedikit tertuju pada Ebony yang menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Terlepas dari kesalahan apapun yang dilakukan saudara-saudaraku, aku harap kamu tidak berasumsi bahwa aku akan membiarkanmu membalas dendam semudah yang kamu lakukan terhadap Nyx. Beralih dari Nyx, mata Dion tertuju pada Tau Aumen, terus mengamati rambutnya yang bersinar dan wajahnya yang galak. Dengan kata-kata Tau, Ebony sepertinya kembali bersemangat, menatap Dion dengan arogan. Tapi, kemarahan hanya bisa menumpuk di dalam dirinya saat dia menyadari Dion benar-benar mengabaikan tatapannya. Dia merasa tidak berarti, lemah. Dion bahkan tidak peduli dengan kecantikannya. Dan kuharap kamu tidak berasumsi bahwa alasan dia tidak mati adalah karena kamu. Emosi Dion tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi. Dia bersungguh-sungguh dalam setiap kata-katanya. Ebony hanya hidup karena dia akan meninggalkannya Keri. Tidak ada lagi, tidak kurang. Ode mencibir, kamu sombong sekali. Apakah menurut Anda wajah tampan berarti kekuatan? Tuan muda kita masuk 10 besar karena suatu alasan. Jangan berasumsi bahwa mengalahkan Ulu akan membuat Anda berarti di matanya. Dion sudah mulai berjalan pergi sebelum Ode berbicara, melewati resepsionis yang masih mencari. Pangkatmu tidak ada artinya bagiku. Nama di atas pada akhirnya akan menjadi milikku. Dengan kata-kata terakhir itu, Dion pergi. Setelah hilangnya Dion, keheningan menyelimuti ruang VIP.
Resepsionis itu menghilang karena malu. Meskipun dia mencoba mengikuti Dion, dia kehilangan dia. Jelas sekali Dion telah menggunakan susunan penyembunyian lain yang jauh lebih kuat. Namun, hal ini hanya membuat resepsionis semakin yakin bahwa dia benar. Tapi, hal itu menimbulkan masalah lain. Seberapa kuatkah susunan alkimia Dion untuk bisa bersembunyi dari seorang ahli suci? Para prajurit Nyx masih merawat ratu mereka. Kenyataannya, dia tidak terluka sama sekali. Cengkeraman di tenggorokannya sudah lama sembuh, dan kekokohan tubuh bela diri membuat efek penggantungan yang dideritanya jauh di bawah apa yang bisa diderita manusia normal. Satu-satunya luka yang nyata adalah harga dirinya. Aku akan membunuh mereka. Dia menjerit, mengertakkan gigi karena marah. Kapan Nyx pernah diremehkan seperti ini? Mereka adalah 3 klan yang bersatu di bawah satu bendera. Mereka seharusnya lebih kuat dari biasanya. Mereka memiliki keluarga Nuru dan ilmu hitam mereka. Mereka memiliki keluarga Jafari dan kendali waktu yang kuat. Dan mereka memiliki Lepna, klan Ulu, yang berspesialisasi dalam jiwa, khususnya penyegelan. Mereka dimaksudkan untuk menjadi sempurna. Namun, bahkan di bawah bendera persatuan, tidak ada nama yang melakukan ini terhadap mereka. Ulu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Ia harus menerima bahwa Dion bukanlah tanpa nama. Jika dia benar, remaja laki-laki ini adalah ahli alkimia yang belum pernah ada sebelumnya yang didambakan oleh seluruh alam semesta. Tapi, ini bukan sesuatu yang bisa dia sebarkan ke publik. Jika orang lain mengetahuinya, itu hanya akan meningkatkan persaingan untuk Nyx. Namun, ada sesuatu yang baik tentang Dion sebagai Demon Sage. Ini berarti Ulu bisa berhenti mengkhawatirkan rankingnya. Karena dia hampir yakin Dion telah curang sekarang. Ratu, haruskah kita memberitahu Raja? Ulu menggelengkan kepalanya. Belum. King dan para elit Nyx sedang menjalankan misi sekarang dan akan segera bergabung dengan kami di planet ini. Namun, jika kami memberitahu suamiku apa yang terjadi terlalu cepat, mengingat dia sedang marah, dia akan bertindak tanpa berpikir panjang dan membunuh pion kami. Pertama-tama kita harus menunggu hingga turnamen dimulai, agar King tidak tergoda untuk bertindak sebelum turnamen dimulai. Lalu, kami akan memberitahukan kepadanya pentingnya pion ini. Setelah kami melakukan itu, kami bisa menjelaskan betapa dia tidak menghormati Nyx dan saya. Anak ini tidak memiliki konsep tentang kekuatan sebenarnya dari para pejuang di 10 besar. Dia berpikir bahwa hanya karena dia dapat memanipulasi susunan dan membentuk poin untuk dirinya sendiri maka dia termasuk di antara mereka? Tidak. 10 peringkat teratas kumulatif adalah dewa. Mata Ulu berbinar saat memikirkan suaminya sebelum kemarahan besar terbentuk di matanya saat dia menyentuh perutnya. Atau mungkin aku harus bilang 11 besar mengingat kamu penipu. Setelah kamu menyadari bahwa kamu tidak punya pilihan untuk menjadi budak, apa yang disebut segelmu akan dilepas dengan tanganmu sendiri. Ulu mencibir jijik saat memikirkan kembali pangkat Dion. Pada awalnya, dia takut dengan serdadu baru ini. Tapi, ketika dia bertemu Dion, dan menghubungkan kemampuannya dengan arai alkemis, semuanya masuk akal. Dion belum mendapatkan pangkatnya. Dia curang, memanipulasi peringkat untuk menghasilkan hasilnya. Lagi pula, tidak ada hal lain yang masuk akal bagi Ulu. Mengapa? Karena peringkat Dion tidak hanya masuk 10 besar. Faktanya, tidak hanya masuk 5 besar. Setan Sage, peringkat 1.